Hai, nama saya Jessica Jeniati dari kelas IT 107 Universitas Siber Asia. Video kali ini untuk memenuhi tugas ICT Literasi. Nah, di tugas kali ini saya membuat aplikasi persediaan sederhana. Kenapa aplikasi persediaan sederhana? Pertama, saya itu seorang admin gudang. Yang namanya admin gudang pasti ada yang namanya kartu stok dong. Nah, kartu stok di tempat saya itu masih manual, walaupun udah memakai Excel dan stok akhirnya itu udah di udah automated, tapi masih penginputan per barangnya itu masih per sheet-nya masih manual. Jadi kita harus, misalnya kita mau menginput pengeluaran pen, kita harus mencari sheet pen dulu. Setelah mencari sheet pen, baru kita masukin manual lagi itunya, transaksi pengeluarannya atau transaksi masuknya. Nah, itu kan agak menyita waktu ya, dan juga karena kita harus bolak-balik mencari barang per sheet gitu kan, pasti yang namanya akan terjadi namanya kesalahan input data, ataupun kita kelewatan input data. Misalnya kita dalam satu invoice itu ada pen dan buku. Pas kita mau input pen, kita lupa nih, wah udah input pen, udah input buku atau belum ya gitu. Nah, dengan adanya aplikasi ini, saya berharap yang hal-hal seperti itu tuh bisa terkurangi, dan juga kita akan lebih efisien waktu karena kita bisa mengerjakan semua itu di satu tempat langsung. Kita nggak perlu nyari-nyari sheet lain lagi, nyari-nyari barang lagi, tapi kita juga udah bisa langsung di aplikasi persediaan ini. Aplikasi ini saya buat menggunakan Microsoft Excel 2016. Kenapa Microsoft Excel 2016? Karena Microsoft Excel itu kan sudah dikenal oleh banyak orang dan juga lebih familiar orang-orang dengan Microsoft Excel ini. Nah, ini pembuatannya saya juga menggunakan VBA di dalamnya. Dan sekarang saya akan menunjukkan interface dari aplikasi yang sudah saya buat. Pertama ada menu utama. Nah, di menu utama ini bisa dilihat di sini ada data pelanggan, ada data supplier, ada data barang. Kemudian kita di sini ada barang masuk dan juga barang keluar. Ini barang masuk dan barang keluar ini adalah tempat di mana kita menginput transaksi barang masuk atau transaksi barang keluar, dan juga terakhir kita ada laporan. Nah, dan juga pas kita buka aplikasi ini, di sini ada list. Kita sudah bisa langsung melihat di sini ada barang apa aja, dan juga langsung kita tahu berapa jumlah stoknya yang real time gitu. Nah, selanjutnya di data pelanggan ini bisa dilihat, data pelanggan ini ada inputan data pelanggan nih, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan telepon. Di data-data ini bisa kita tambah, edit, hapus, dan juga tutup. Sama halnya dengan data supplier, kita juga ininya juga sama sebenarnya, desainnya, cuma saya bedakan di kata pelanggan dan supplier doang. Nah, ini listnya juga ada isinya, ini saya coba-coba, jadi jangan terlalu dianggap ininya. Dan kemudian juga ada data barang. Nah, seperti ini. Kemudian ini transaksi pun barang masuknya. Transaksi barang masuk di sini kita bisa lihat ada kode, ada tanggal masuk, ada nomor surat jalannya, ada nama suppliernya, nama barang, tambah, edit, hapus, tutup. Barang input, barang keluar juga sama. Nih. Terakhir ada di laporan kita bisa lihat, di sini bisa lihat ada jenis transaksinya dan cari berdasarkannya, dan juga kata kuncinya. Di sini kita bisa mencari, memprint, dan juga mereset formnya ini. Nanti di listnya ini akan muncul sesuai dengan jenis transaksi dan pencarian kita. Nah, saya kasih demonstrasinya langsung saja ya. Nah, ini menu utama aplikasi saya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada data pelanggan, data supplier, data barang, barang masuk, barang keluar, laporan, dan juga di sini ada list barang yang sudah kita masukkan, dan juga jumlah stoknya ada di sini di bawah ini. Ini jumlah stoknya 7 tadi saya masukin. Oh iya, betul. Ini saya hapus dulu. Oke, tutup. Nah, ini ada data pelanggan. Kalau kita ketik baru, bisa kita tambahkan 001, nama pelanggan, maaf, KST 003, nama pelanggan misalkan PT Berjaya, alamat Jalan Bersama, nomor 06, telepon 08976. Kita selesai saja ya.
Terus kita simpan. Nah, ini sudah ada Jaya Abadi, Harapan Berjaya, PT Berjaya, tutup. Terus ada data supplier. Konsep di data supplier dan data pelanggan ini sama aja sih sebenarnya. Jadi kita nggak usah ini ya, tutup. Terus ada data barang. Nah, di data barang ini konsep untuk buttonnya sih sama semua ya sebenarnya ya. Tinggal ini inputan sama listnya aja yang berbeda. Ini coba saya tambahkan barang ya. Misalnya item 0003. Nama barang misalnya tepung sagu. Satuan 100 gram pak. Stoknya 0. Simpan. Data berhasil ditambah. Nih, udah termasuk nih, udah datang nih tepung sagu. Jumlah stoknya 0 semua, tutup. Terus kita coba masukin tambah kode inputnya, misalnya input 001. Kita masukkan nomor saja SJ001. Nah, supplier satu orang, nama barangnya kita misalnya tepung sagu yang sudah kita buat tadi. Nih, stok awalnya ada 0, terus misalnya kita mau tambah 9. Nah, ini udah otomatis nih, total stoknya udah 9. Terus kita simpan. Simpan deh. Nah, terus kita coba tambah barang masuk. Nih, tambah barang masuk, kita tambah. Nah, setelah kita tambah baru bisa diisi nih yang ini. Kita coba ya, input 001. Tanggal biarin aja, nomor SJ kita SJ001. Nah, ini suppliernya, ini nama barangnya. Kita pakai tepung sagu aja yang tadi udah kita masukin. Terus, nah ini bisa dilihat stok awal kita 0 tadi kan. Stok awal tadi 0, terus jumlahnya kita tambahkan. Nih, misalnya kita tambahkan 9 nih. Total stoknya sudah langsung otomatis jadi 9. Terus kita simpan. Nah, kita simpan. Nah, ini bisa lagi diedit nih. Diedit. Dengan cara editnya gimana? Kita klik 2 kali data yang mau kita edit. Misalnya ini. Terus kita pilih edit. Nah, pilih edit. Terus kita masukkan 7. Nah, kalau ini 7, harusnya total stok kita juga 7. Kita simpan. Kita lihat. Total stoknya 7? Iya, total stoknya 7. Oke, tuh. Nah, terus kita coba barang keluar. Kita tambah. Kode inputnya out 001. Tanggalnya kita biarin saja. DO 001, nama pelanggan. Ini bisa kita pilih. Terus ada nama barang. Kita pakai tepung sagu saja yang tadi. Kita 2. Nah, bisa terlihat dia langsung terpotong secara otomatis. Di sini kita simpan. Nah, sudah deh. Kalau laporannya kita begini. Misalnya kita barang masuk dan juga ada barang keluar. Barang masuk, barang keluar. Kita misalnya barang masuk, terus cari. Nah, ini. Kalau nanti kita ngeprint, yang akan dikeluarkan itu cuma yang ada di listnya ini. Jadi kalau misalnya listnya cuma ada input 001, dia cuma ngeprint input 001 seperti itu. Terus gini kita reset, jadi formnya akan kosong lagi. Nah, aplikasi ini sudah selesai, tapi masih bisa diedit lagi atau diubah sesuai keperluan masing-masing. Kalau saya sejauh ini yang saya perlukan baru ini saja. Nah, begitulah presentasi saya tentang aplikasi yang sudah saya buat untuk memenuhi keperluan kantor saya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!